Oke, selamat siang adik-adik. Kembali lagi bersama Bang TP ya. Kira-kira gimana kabar adik-adik? Abang harap sehat-sehat aja dan lebih semangat lagi di hari-hari berikutnya ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan prediksi soal TPSK kita untuk menghadapi UTBK nanti ya. Abang harap adik-adik bisa terus mengikuti dan semangat terus mengikuti agar adik-adik dapat menjawab soal UTBK waktu ujian nanti, sehingga adik lulus di PTN pilihan adik pilihan pertama. Amin ya. Nah, jangan lupa juga ikuti terus video abang, follow, like, dan subscribe, dan share ke teman-temannya yang membutuhkan agar abang lebih semangat lagi untuk membuat video kita yang selanjutnya, dan agar teman-teman adik juga bisa merasakan hal yang sama dengan adik. Oke ya, kita mulai aja soal yang pertama. Berapakah bentuk sederhana dari sini? Abang yakin adik-adik pasti sudah paham menjawab soal yang seperti ini. Tapi nggak apa-apa, abang bantu aja lagi menjawabnya. Langsung aja ya. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu dengan cara mengkalikan ini ke dalam ya. Ayo kita kalikan sama-sama. BA berarti AB gitu ya. Terus B kali min B kuadrat gitu ya. Min A kali A, min A kuadrat. Min A kali B, min AB gitu ya. Dibagi A kali A kuadrat. A kali min B, min AB. B kali A plus AB. B kali B plus B kuadrat gitu ya. Terus kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya menyederhanakannya lagi dengan cara melihat apakah ada yang habis gitu ya. AB dengan min AB, abang rasa ini bisa habis, berarti ini menjadi min B kuadrat min A kuadrat. Jadi di sini abang keluarkan aja minnya, berarti B kuadrat tambah A kuadrat, atau abang balikkan aja A kuadrat tambah B kuadrat gitu ya. Sedangkan yang di bawah yang habis siapa? Min AB dan plus AB, berarti tinggal A kuadrat tambah B kuadrat. Paham ya? Jadi dari sini sudah jelas ada yang habis ya, kita habiskan aja. Si A kuadrat tambah B kuadratnya berarti 1 gitu ya. Maka jawabannya adalah minus 1. Paham ya adik-adik ya? Apa pilihannya bang? Pilihannya adalah cantik. Oke, gampang ya. Abang rasa nggak ada masalah di sini. Sekarang kita lihat soal yang berikutnya sebelah kanan. Oke, di sini katanya apa? Diketahui A ekor sapi mampu menghasilkan B susu dalam waktu C hari. Dengan kelajuan yang sama, berapa liter susu yang dihasilkan oleh D sapi dalam waktu C hari? Jadi kalau kita lihat soal kita ini adalah soal mengenai perbandingan. Tapi perbandingan yang kayak mana bang? Ini nanti adalah soal perbandingan 3 variabel. Adik-adik sudah pernah mengerjakan perbandingan, tapi biasanya yang adik kerjakan itu adalah perbandingan 2 variabel. Kalau 3 variabel itu caranya beda sedikit saja ya. Intinya agar perbandingan 3 variabel lebih gampang adik mengerti, tentunya yang 2 variabel adik sudah mengerti gitu ya. Oke, di video-video abang sebelumnya perbandingan 2 variabel sudah abang kasih tahu caranya gimana. Caranya gimana bang?
Caranya kalau dia senilai, kemarin yang kita lakukan adalah kali silang. Ya, kali silang. Kalau balik nilai, kalau balik nilai itu caranya kemarin kita bilang kali sejajar, gitu ya. Ini jangan sampai dilupakan metode abang ini, kali sejajar ya, kali sejajar. Oke, sekarang gimana cara ngerjakan 3 variabel? Abang jelaskan begini caranya. Terlebih dahulu kita lihat dulu 3 variabel itu apa-apa aja, kita tulis. Yang pertama sudah dikasih tahu, yaitu A ekor sapi, kita buat aja A sapi, menghasilkan berapa susu? Menghasilkan B liter susu dalam waktu berapa hari? Kita bilang C hari. Jadi di sini sudah jelas variabel yang dimaksud adalah sapi, susu, dan hari. Terus kita lihat pertanyaan si soal. Pertanyaan si soal apa? Dengan laju yang sama, berapa liter susu yang dihasilkan oleh D sapi dalam waktu E hari? Katanya sapinya D, berarti D sapi. D sapi selama E hari. E hari. Terlampau jauh ya. Maklum deh, apa kita buram kita terbatas ya. E hari kita buat di sini. E hari. Terus pertanyaannya adalah banyak susunya. Banyak susunya kita misalkan aja X susu, gitu ya. Berarti yang ditanya ini adalah nilai X. Oke. Kalau sudah kita tulis, sekarang abang jelaskan gimana cara mengerjakan perbandingan 3 variabel. Mengerjakan perbandingan 3 variabel adik-adik, langkah pertama yaitu membuat dia jadi 2 variabel. Jadi di sini abang jelaskan, buat dia jadi 2 variabel. Langkah pertama, ya, buat jadi 2 variabel. Kayak mana membuat 2 variabel? Ya tentunya dengan cara menghilangkan salah satu variabel. Bisa sapi, bisa susu, bisa hari. Jadi di sini abang mencoba menghilangkan sapi. Jadi gimana cara menghilangkan si sapi? Cara menghilangkan si sapi itu buat dulu koefisiennya sama, ya. Buat dulu koefisiennya sama seperti eliminasi. Membuat koefisien atas dan bawah sama sudah pasti dikalikan dengan agar KPK-nya sama, gitu ya. Jadi dari sini ini A, ini D, kita pasti tahu KPK-nya adalah AD, berarti ini harus kita kali D, ini kita kali A, gitu ya. Cuman sebelumnya begini. Kita agar dia bisa kita hilangkan, kita buat koefisiennya sama tadi abang bilang, cuman harus kita bandingkan terhadap 2 variabel terlebih dahulu. Artinya begini, ini kan ada 3 variabel, jadi kita abaikan aja dulu satu variabel, bisa si susu, bisa si hari, ya, karena kita mau membuat si sapi sama, gitu ya. Jadi contohnya kita abaikan dulu si hari. Berarti kalau kita abaikan si hari, berarti tinggal ini. Cocok ya? Cocokin. Begini caranya deh. Kalau kita mau buat ini sama, berarti koefisiennya kita kalikan dengan koefisien kawannya, gitu ya. Ini A berarti harus kali D, berarti D kali A, gitu ya, sapi. Cocok. Begitu juga ini D, ini harus kali A D sapi. Tentunya D, kalau ini yang di atas ini kita kalikan dengan D, berarti banyak susunya apakah makin bertambah atau makin berkurang? Apakah makin bertambah atau makin berkurang? Gitu dia. Oke, di sini abang mau mengajak kalian berpikir rasional dulu.
makin banyak sapinya, makin banyak enggak susunya. Itulah yang harus kalian pikirkan, begitulah caranya. Sudah pasti makin banyak sapinya, pasti makin banyak susunya gitu ya. Kalau sapinya dikali D, pasti susunya juga harus dikali D gitu ya. Berarti di sini jadi D kali B susu. Cocok adik-adik ya. Begitu juga yang di bawah. Karena sama aja dengan yang di atas, yang di bawah kali A, maka susunya juga harus kali A. Berarti A kali X susu. Gitu ya. Paham ya adik-adik ya? Kalau sudah seperti ini, maka kalau sapinya sudah sama, maka sapinya ini boleh hilang. Sapinya ini boleh hilang. Maka yang kita pakai tinggal si susu dengan si hari. Harinya tadi untuk yang di atas C, harinya untuk yang di bawah adalah E. Paham ya? Kenapa Bang bisa hilang? Karena sudah sama deh. Sama-sama AD gitu dia. Harinya sudah sama. Oke, ini. Paham ya? Ini nggak usah lagi dipakai, kita tinggal buat dua variabel. Maka kalau sudah menjadi dua variabel, sekarang pikirkanlah yang abang jelaskan tadi pertama. Dia senilai atau berbalik nilai. Kalau senilai kali silang, kalau balik nilai kali sejajar. Caranya begini. Sama seperti cara yang tadi, ini kenapa bisa susunya jadi kali D, susunya bisa jadi kali A. Caranya sama. Kita harus baca dulu. Begini. Kalau susu dengan hari, apa hubungannya? Dia senilai atau balik nilai? Caranya gini. Makin banyak susunya, makin banyak enggak harinya. Atau makin banyak susunya, makin sedikit enggak harinya. Gitu dia. Tentunya makin banyak susunya, makin banyak juga pasti harinya. Karena kiri kanan sama-sama makin banyak, itulah yang dikatakan senilai adik-adik. Kalau balik nilai, kiri makin banyak, ternyata kanan makin sedikit. Atau sebaliknya, kiri makin sedikit, kanan makin banyak. Contohnya apa Bang? Contohnya begini. Makin banyak orang yang kerja, makin banyakkah waktu yang diperlukan untuk mengerjakannya? Atau makin banyak orang yang bekerja, makin sedikitkah waktu untuk mengerjakannya? Sudah pasti makin banyak orangnya, makin sedikit waktunya. Berarti karena di kiri makin banyak, di kanan makin sedikit, maka itulah yang dinamakan berbalik nilai. Jadi di sini kita yakin makin banyak susunya pasti makin banyak harinya, berarti itu senilai. Kalau senilai, cara ngerjakannya dengan metode kali silang. Paham ya? Ini tadi senilai kali silang. Berarti kalau kita kalikan AXC, berarti AXC harus sama dengan DBE. DBE atau BDE, kita buat hurufnya B di luar ya. Oke, jadi dari sini X itu yang ditanya. Berarti dari sini X itu apa rumusnya? Berarti si AC pindah ke kanan menjadi bagi. Berarti jadi BDE dibagi AC. Paham ya adik-adik ya? Abang yakin setelah kalian tonton video perbandingan kita ini, abang yakin adik-adik pasti lebih paham dari sebelumnya. Maka dari sini jawaban yang pas adalah BDE per AC. Iya, ayam. Oke, paham sampai di sini ya? Oke, jadi tarik napas dulu biar kita lanjut dua soal lagi ini. Oke, kita lanjut dua soal kita ini. Di sini ada soal yang berikutnya. Langsung aja ya. Katanya begini. 5 bilangan bulat berurutan yang dimulai dari A mempunyai rata-rata B katanya. Jadi di sini katanya 5 bilangan bulat berurutan. Jadi kalau dikatakan 5 bilangan bulat berurutan adik-adik, sudah pasti kalau dibilang berurutan
bertambah-tambah satu ya, 5 bilangan bulat berurutan. Tapi kalau dibilang 5 bilangan genap berurutan, ada kata bilangan genap. Kalau bilangan genap berurutan berarti tambah-tambah 2. Cocok adik-adik ya. Begitulah cara berpikir kita untuk soal ini. Terus katanya dimulai dari A katanya. Jadi kalau dimulai dari A berarti suku pertamanya A. Kemudian suku keduanya apa bang? Ya karena berurutan tadi kita bilang tambah-tambah 1. Berarti A tambah 1 dong. Terus tambah 1 lagi. Berarti A tambah 2. Terus tambah 1 lagi. A tambah 3. Terus tambah 1 lagi. A tambah 4. Terus udah deh. Karena katanya 5 biji. Paham ya? Oke. Terus katanya rata-rata dari 5 ini katanya B. X barnya katanya B. X barnya katanya B. Kalau X bar itu D itu kan rata-rata. Rata-rata itu kan jumlah data dibagi banyak data. Gitu ya. Kita sambung aja di samping. Jumlah data bagi banyak data. Data yang 5 ini kita jumlahkan. Berarti jadi apa? A berarti 5A. Sekarang angkanya 1, 2, 3. Iya kan? 1 tambah 2, 3. Tambah 3, 6. Tambah 4, 10. Berarti jumlah datanya 5A tambah 10. Bagi banyak data. Banyak datanya tadi katanya 5. Berarti dari sini kan dapat hubungan B dengan A. Jadi dari sini B sama dengan 5A tambah 10 bagi 5, sama-sama bagi 5 aja, berarti jadi 5A bagi bagi 5, 5A, ya kan? 5A bagi 5A, tambah 10 bagi 5, 2. Jadi inilah hubungan B dengan A. Kita anggaplah ini persamaan 1. Lalu persamaan 2-nya, kita lihat apa pertanyaannya ya. Katanya, rata-rata 5 bilangan bulat berurutan, sama juga 5 bilangan bulat berurutan tapi dimulai dari B. Jadi katanya berapa rata-rata 5 bilangan bulat berurutan yang dimulai dari B. Kalau dimulai dari B berarti 5 bilangan bulat berurutan itu apa-apa saja. Jadi karena dimulai dari B, di sini aja kita buat. Berarti ini kita ganti aja jadi B. B ini B tambah 1, B tambah 2, B tambah 3, B tambah 4, gitu ya. Berarti rata-ratanya apa? Jumlah data bagi banyak data. Jumlah datanya berapa? Berarti B 5B, gitu ya. Tambah 10, iya kan? Berarti sama aja kayak ini tadi, gitu ya. Bagi 5. Berarti rata-ratanya jadi apa? 5B bagi 5 B, 10 bagi 5 plus 2. Berarti rata-ratanya B tambah 2. Coba kita perhatikan, ada nggak jawabannya B tambah 2? Ternyata tidak ada. Karena tidak ada berarti kita substitusilah si B itu jadi A tambah 2 dari persamaan 1 ini. Maka rata-ratanya jadi apa? Ayo, B ganti jadi A tambah 2. Berarti A tambah 2 ditambahi lagi dengan 2 gitu ya. Karena ini ada tambah 2. Cocok? Berarti rata-ratanya menjadi A tambah 4. Bisa ya adik-adik ya? Abang rasa soal ini nggak ada sulitnya sedikit pun gitu ya. Tergantung cara kalian menghitung lah. Gimana caranya biar cepat. Maka dari sini jawaban yang tepat adalah A tambah 4 bola. Bisa ya adik-adik ya? Oke, kalau bisa sekarang kita lanjut soal yang terakhir. Apa katanya? Begini katanya. Panjang dan lebar sebuah persegi panjang bertambah 1 dan luasnya menjadi 84 katanya. Jadi katanya panjang dan lebarnya sama-sama bertambah 1 dan luasnya jadi 84. Jadi coba kita lihat deh ya. Kita buat dulu di sini awalnya panjangnya berapa? Awal
awal itu panjangnya kita misalkan aja P, nggak apa-apa ya, P. Lebarnya awal itu kita misalkan L. Lalu katanya setelah ditambah 1 luasnya jadi 84. Siapa yang ditambah 1? Si panjang dan si lebar. Berarti dia berubah. Panjangnya bertambah 1. Kalau panjang bertambah 1 berarti panjangnya jadi apa? Sudah pasti menjadi P tambah 1. Sedangkan lebarnya jadi apa? Lebarnya sudah pasti menjadi L tambah 1. Maka luasnya katanya 84. Luas katanya 84 deh. Jadi dari sini kan kita tahu rumus luas itu adalah panjang kali lebar. Maka kita bisa membuat persamaan baru dengan cara mengkalikan si panjang ini dan si lebarnya, gitu ya. Berarti jadi apa yuk? P tambah 1 dikali L tambah 1 itu berarti 84. Cocok ya adik-adik ya. Jadi dari sini kalau kita kalikan P kali L, PL. Cocok? P kali 1 tambah P. Cocok? 1 kali L berarti positif L. 1 kali 1 berarti positif 1. Sama dengan 84. Gitu ya. Satunya pindah aja ke kanan. Ini kita turunkan aja lagi ke bawah. Satunya pindah ke kanan. Berarti jadi apa? Ayo. P kali L ditambah P ditambah L sama dengan 1 pindah menjadi 83. Inilah kita anggap persamaan 1. Paham ya adik-adik ya? Kalau paham, sekarang kita lanjut membaca soalnya. Apabila panjang dan lebarnya berkurang 1, maka luasnya menjadi 48. Oke, ternyata panjangnya berkurang 1. Panjangnya, ini enggak muat lagi buram kita. Berarti menjadi P kurang 1. Sedangkan lebarnya menjadi L kurang 1. Gitu ya. Maka luasnya katanya menjadi 48. Maka dari sini bisa kita buat lagi persamaan yang baru, gitu ya. Persamaan yang baru dengan cara yang sama dengan persamaan yang pertama ini tadi. Paham adik-adik ya? Kalau paham berarti sekarang kita lanjut. Kita lanjut kemana kira-kira ini adik-adik? Oke, ke atas saja. Cuman ini abang hapus ya. Maklumlah adik-adik, ini kan buramnya sedikit ya kan. Buramnya sedikit jadi ya nggak mungkin kecil-kecil kali abang tulis gitu ya. Sini aja kita sambung. Nggak apa-apa ya. Namanya mau belajar ya kak. Jangan langsung marah deh ya kan. Jangan langsung marah. Oke, lihat. Sekarang kita lanjut. Berarti luasnya 48, maka ini kita kalikan. Ayo coba kita kalikan. Berarti jadi apa? Ayo. P kurang 1 dikali L kurang 1 sama dengan 48. Gitu ya. Kalau kita kalikan menjadi PL kurang P kurang L tambah 1 sama dengan 48. Tambah 1 ini kita pindahkan ke kanan, berarti P L kurang P kurang L sama dengan 47. Inilah kita anggap sebagai persamaan yang kedua. Oke, terus katanya lagi apa? Misalkan K merupakan keliling awal persegi panjang tersebut.
maka K terletak pada interval mana katanya. K itu katanya adalah keliling awal katanya adik-adik. Keliling awal. Awal itu tadi kan panjangnya P, lebarnya L. Berarti K itu adalah apa rumus keliling adik-adik? 2P tambah 2L. Itu ya. 2 kali panjang tambah lebar kalau dikeluarkan duanya gitu ya. Maka pertanyaannya adalah berapakah di rentang manakah? Karena pertanyaannya di sini mengenai K, berarti K itu apa? 2P tambah 2L. Maka kita harus cari 2P tambah 2L. Dari mana? Dari persamaan 1 dan persamaan 2. Kita eliminasi. Ayo kita eliminasi. Persamaan 1 tadi kan PL ditambah P ditambah L sama dengan 83 gitu ya. Persamaan 2 ini PL dikurang P dikurang L sama dengan 47. Ini udah sama semuanya koefisiennya, cuman yang mau kita hilangkan siapa? Karena pertanyaannya P dan L, berarti kita hilangkan si PL ya, dengan cara kurang. Coba kita kurangkan, PL kurang PL habis, P kurang min P berarti jadi 2P. L kurang 2 L kurang L berarti positif 2L sama dengan 83 kurang 47. 13 kurang 7 6. Ini tadi jadi sisa 7 ya. 7 kurang 4 3. Berarti 2P tambah 2L 36. Itulah rumus keliling. Cocok ya? Maka pertanyaannya K itu berada di interval mana? Karena K-nya tadi kita dapat 36, berarti di mana di pilihan ini yang terdapat 36? Berarti yang ada di pilihan C gitu ya. Maka jawabannya adalah C. Oke adik-adik, sudah selesai soal kita. Jadi abang harap adik-adik bisa mengulang-ulanginya ya. Maaf atas segala kekurangannya. Doakan abang biar abang lebih baik lagi membuat video abang selanjutnya. Oke adik-adik, terima kasih telah menyaksikan video abang. Selamat siang.